Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam channel Muhammad Syediq Official. Nah kemarin ada yang minta diperagain, katanya Pak Haji ngasahnya jangan di Batu Grit aja, coba di Batu Gunung kayak gitu. Nah diperagain kayak gimana caranya? Padahal udah berkali-kali tuh saya contohin. Tapi mungkin dia baru ngeliat, pengen tahu yang sebenarnya di Batu Gunung. Nah, saya akan peragain lagi. Ini ada banyak banget nih golok baru sampai nih dari bengkel nih. Yang model-model kayak gini, cakep-cakep banget tuh. Baru sampai dari bengkel. Ini model Bowie tapi gagalnya tanduk semua itu. Ada 30. Nah, ini juga pisau banyak tuh. Pisau ada 8 yang model kayak gini nih. Yang baru-baru sampai nih. Nah, saya kalau ngasah golok di Batu Gunung emang agak lama. Terus nggak bisa satu episode. Nah, yang bisa satu episode itu pisau. Nah, ini dari 6 pisau yang baru jadi ini. Nah, kita ambil salah satu untuk kita asah, kita peragain. Nah, nih buat bertanya ini kemarin yang di YouTube itu minta dia peragain Batu Gunung. Oke, ini sekarang saya peragain ya. Permintaan ente aneh kabulin. Oke. Nah, kita duduk di sini di bangku basah. Nah, kita siapin dulu. Batu gunungnya itu mesti 3. Jangan dari kasar langsung ke halus. Jangan. Jadi ada kasar, sedang, halus. Nah, ini batu gunungnya. Ini kasar ini. Ini kasar nih. Ini karena dibuat aneh buat teman-teman pada belajar nih. Biarin udah kelewak nih. Nih, ini kasar. Nah, ini kasar. Nah, ini saya potong ini. Ini sedang ini. Nih, saya potong si panjang. Sebenarnya hasil panjang segini ini. Saya potong bagi 2 karena di sini banyak orang pada ngasah. Nah, ini kasar, ini sedang. Nah, ini 2 deh. Nah, sekarang yang paling halus. Nah, ini. Nah, kalau pengen nyari batu gunung yang halus banget, yang buat sama juga grade tinggi, tapi batu gunung carinya sama tukang gunting. Nah, ini saya dikasih sama tukang gunting ini karena dia pulang kampung udah tutup workshopnya. Nah, barbershopnya udah tutup. Nah, saya bayarin batunya nih, batu gunung ini. Nih saya bayarin. Nah, ada 2 ini. Nih, tuh ada 2 batu gunung itu. Nah, ini saya bayarin. Terserah ntar mau pakai yang mana aja boleh ini. Nah, di antara 2 ini. Nah, oke, sekarang saya peragain nih. Ini kasarnya dulu nih kasarnya. Nah, ini kebenaran dari bengkel ini kikirannya udah ketemu matanya. Nah, kita langsung aja ke yang kasar. Nih, kayak gini nih. Nih, kalau ngasar di batu gunung itu mesti keluar burnya 2 kali di kasarnya. Jadi yang pertama ditekan nyari burnya, yang kedua jangan ditekan kayak gitu. Nih, saya contohin. Artinya biar semua pemirsa yang nonton YouTube ini yang punya batu gunung kayak gini ngasahnya. Saya kasih kuncian ini. Nih, kunci gembok. Nih, oke. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih. Nah, ini batu gunungnya kasar ini, kasar. Tapi emang buat belajar ya bagus bener ini. Nah, ini ada yang gedenya nih gede putih. Nih, saya dikasih gede banget tuh. Nih, gini. Gede banget tuh. Nah, ini juga ini. Nah, ini sama mini. Cuman ininya agak yang 7 atau 8 lebarnya. Nah, kalau ini yang 5. Nih, saya pakai yang 5 aja, yang sering dipakai nih. Sama aja ngasihnya kayak di batu grit. Cuman bedanya kalau di batu grit itu cepet kemakan matanya karena batunya bagus. Kalau di batu gunung cepet juga kemakannya tapi
agak lama gitu. Mesti sabar. Jadi perbedaannya kayak gitu. Kalau orang nanya di batu gunung ngasah tajam nggak? Ya tajam. Setiap baja yang diasah pasti tajam. Gitu. Kalau pengen makan lapar pasti kenyang. Kalau makan gitu. Sama baju juga gitu. Diasah pasti tajam. Nih. Ini pisaunya dari bengkel memang udah dikikir. Ini karena dipakai ngasahnya sama anak-anak berendang-berendong. Nah saya jadi joget-joget batunya. Nah kayak gitu ngasahnya nih tuh. Nah ini udah keluar burnya tuh, burnya banyak nih keluarnya nih. Nah ini sampai habis di sini burnya. Gimana cara ngabisinnya? Cara ngabisinnya burnya itu kalau udah keluar semua jangan ditekan, biar dirotok sendiri. Itu kunciannya di batu gunung. Oke. Kayak gimana? Nah nih biarin rotok dulu dia, biar rontok dia. Ntar abis rontok di sini keluar lagi sekali lagi tapi udah halus bener dia, udah halus. Nah baru ganti batu. Kalau baru begini terus diganti batu tajam tapi semu gitu. Belum bisa dipakai motong, bisa pakai motong, tapi putih dulu, putih, baru merah, baru ber gitu. Jadi dikocok-kocok dulu. Kalau ini kagak. Tapi ngasahnya dari batu gunung yang kasar ini keluar burnya 2 kali. Nah, ini udah 1 kali keluar burnya. Nah, tinggal copotin dulu di sini. Copotin. Nah, ini saya nempanya di parung. Ini udah dikikir habis, terus saya belt juga di sini tadi tuh, saya rapiin juga. Biar ngepret benar gitu pak matanya. Nah ketika diasah di batu gunung kasar udah ketemu, udah dapet ya. Mudah-mudahan satu episode ini langsung bisa di di itu dipraktekin di stropping, terus di tisu atau kertas atau plastik udah bisa. Nih kata orang di YouTube ada tuh ngasah 5 menit seperti silet lah. Yang bener mah bang begini aja lama, apa gimana 5 menitnya? Kalau bener di BG ya mah itu mah sebentar. Ayah bisa bener itu mah, nggak ngambil 5 menit itu mah tajam. Tapi itu mah kagak bisa diandelin. Nah yang begini bisa diandelin, lama dapetnya. Tapi hasilnya juga lama bener, tajamnya awet bener. Nah ini udah dapat bur yang kedua, tuh udah sangat halus burnya. Nah ini udah bur yang kedua ini sampai copot. Nah gitu, enak bener ini, sampai copot. Kalau bur yang pertama itu kasar bener, kasar. Nah ini kalau bur yang kedua itu udah halus. Nah cara nyare copotinnya jangan ditekan nih bang. Nah biar lebih awet, biar cepet rontoknya matanya di mata pisaunya. Jangan mata burnya ditajemin. Ntar pas kena kulit atau kena bulu ya dia langsung bengkok atau kata bahasa goloknya ciping. Nah, terus ada juga yang single bevel, gimana ngasahnya? Ya sebelah aja. Nah, terus kegunaannya buat apa? Ya itu beneran saya dulu pernah di Jepang juga 2 tahun ngasah single bevel ya buat ikan-ikan yang begini nih ikan nih. Nah, ini dia jangan tajam begini. Nih tajamnya ke sini, nah ke sini gitu. Namanya single bevel. Nah, itu buat kalau ikan nah diginiin set. Nah, itu rata bener. Nah, itu pakai single bevel. Gimana cara ngasahnya? Sebelah doang dia mah. Gitu, sebelah aja ngasahnya. Yang rata apa yang bevelnya? Yang ratanya dikit aja ngasahnya gitu. Nah, kayak gitu.
Oke, nah itu udah saya jawab ya yang nanya single people ini ya. Nah, ini saya minta peragai ngasah di Batu Gunung. Nah, ini saya peragain. Kata dia jangan ngasah di Batu Gunung itu, Mbak. Sekali-kali di Batu Gunung. Nih, saya sama aja. Kalau batu grit itu buat orang yang baru belajar cepat karena batunya tajam, batunya bagus. Kalau di Batu Gunung itu batunya memang enggak tajam di batu grit, tapi kalau udah tajam dapatnya lamanya minta ampun. Terus bagaimana supaya dapat tajamnya? Satu, kesabaran. Jangan buru-buru diganti matanya. Gitu. Nah, ini di Batu Gunung yang Batu Gunung kasar ini. Kalau digritin ya sekitar 240 kasar ini. Nah, terus kalau mencari batu gunung yang kasar itu kayak gimana? Nah, diraba-raba aja gini-gini itu. Kalau udah kasar minta ampun deh. Terus bahkan nggak dibaca ya kemaka pasti itu mah. Sebelum dipakai direndam dulu 10 menit atau 5 menit biar nyerap. Begitu Bang caranya. Batu gunungnya sangat halus itu, yang sangat halus batu gunung itu keluar dari Jepang itu, dari Shimbashi itu dulu saya ngelihat itu lebih mahal daripada batu grit itu harganya batu gunungnya. Nah, ini udah hampir rontok nih, hampir rontok di batu kasar ini. Nah, udah enak ini. Kayak orang bawa mobil aja Bang. Kalau dia udah ngasah, kalau udah bisa bawa mobil manual, pasti bisa bawa mobil metik. Tapi kalau orang bawa mobil metik, nggak bakal bisa bawa mobil manual. Gitu Bang. Sama kayak ngasah di batu grit, udah pasti bisa orang di mana aja bisa ngasah di batu grit. Tapi belum tentu ngasah di batu manual dia bisa, batu gunung. Karena lama hasilnya. Nah, ini udah saya kasih kunciannya. Yang pertama, kikiran yang benar-benar ngepet biar ketemu. Yang kedua, batu gunungnya mesti yang bagus. Nih, batu gunung ini bagus batu gunung ini. Ini beli batu gunung itu 100 ini. Yang kasar itu 100.000. Nah, kalau yang ini saya dapat ini dari Bogor, ini dulu dikasih sama Kang Dadar ini. Udah lama saya main sama Kang Dadar, saya bikinin video beliau. Nah, saya bagi satu media. Nah, itu masih awet itu. Saya potong kemarin di itu akhir itu. Nah, kayak gitu. Ini yang namanya di batu gunung, memang ya kalau mau nurutin ngasahnya mah lamanya minta ampun. Tapi padatnya, bajanya mantapnya minta ampun. Sama juga ini. Nah, ini kasarnya udah bur halusnya udah hampir rontok semua. Udah tuh. Mungkin ya kalau digini sih baru terasa itu rontoknya. Nah, ini udah nggak ditekan lagi nih. Jadi kalau ngilangin bor yang kedua itu jangan ditekan. Nah, cara ngerontoknya gini Bang. Nih, tuh 1, 2, tuh 1, 2. Nah, rontok Bang dia habis. Jangan ditekan. Ingat, jangan ditekan ngilangin bor yang kedua untuk ngasah di batu gunung. Nih, ini 1, 2. Nih 1, 2. Nah, itu buat ngerontokin di batu gunung. Tuh. Rata tuh. Tuh, di batu gunung. Nah, sekarang ini udah rontok di batu gunung. Mata burnya. Nah, sekarang matanya udah rata bener nih. Nah, ini baru diganti batu. Jangan burnya masih tebal, ganti batu yang sedang atau yang halus. Kagak bakal tajam. Tajam bisa, tapi batu pas kelapa. Jangan buat motong. Ya putih lama alunya. Habis. Tuh hewannya bisa gerung-gerung dia. Nah, ini
Sedang ini, sedang, enggak kasar, kagak halus, sedang, ini sedang. Nah, kayak gini. Harusnya nih airnya kenceng nih, tapi dibacet ini. Ada yang komenin, katanya airnya udah banyak kecunya. Kagak ada kecunya. Masa ada kecunya air gue? Kagak. Emang nih seminggu sekali dibersihin, tapi ini belum dibersih-bersih ini bang nih. Beneran orangnya lagi pergi haul ke Solo, jadi nggak ada yang bersihin ini. Saya pakai posisinya masih berantakan, jadi saya pakai dulu. Habis gini baru saya bersihin. Buat bikin konten dulu nih. Nih. Oke, sekarang di batu yang sedangnya. Kayak gimana ngasah di batu sedangnya? Sama. Karena bilanya ini udah tajam, jangan ditekan gitu. Asal jadi tuh. Dia udah ada suaranya tuh. Nah, ntar kalau di sini beda lagi suaranya dia. Nah, gitu. Nih, gitu bang. Jadi abang harus punya batu yang kayak gini. Kalau ngasah di batu gunung. Nih. Nah ini matanya udah agak mengkilap dia. Biar kata batu gunung juga. Ini murni bang. Agak pakai main ampas ini. Murni. Apa bang ya? Agak lama ya bang ya. Tapi hasilnya bagus nih bang. Nih. Tuh. Bagus bang batunya hasilnya ini. Nih. Jadi bukan mengkilap. Ini bukan karena diamplas. Di batu gunung juga ada yang mengkilap. Ada yang tajam. Ada yang bagus bener. Nah gitu. Ini jangan ditekan bang ya. Ingetin, jangan ditekan ngasah di batu gunung. Kalau udah tajam bilahnya. Kalau udah ditekan, matanya bolak balik baik. Nggak bisa diri dia. Nah, nah, kira-kira berapa lama di sini? Ya 5 menit atau 10 menit. Nah, ini kelihatan juga tuh burnya tuh, tapi halus tuh, halus bener. Kalau mungkin kalau di zoom kelihatan kali tuh, ya kelihatan kali tuh. Nah, kelihatan. Nah, ini di sedangnya sampai keluar juga, sampai halus. Kalau orang digebugin sampai kelojotan dia, ampun ampun. Nih, begini bang nih. Ini udah ngasah di batu gunung. Sering kali ayah peragain ngasih di batu grit. Nah ini di batu gunung yang bener-bener oke nih. Oke punya bener nih. Kenapa? Orang yang kagak punya batu grit pengen ngasih di batu gunung, ya kayak gini ngasahnya bang. Tuh, matanya udah kelihatan, tuh, bersih. Tuh. Nah, belum copot. Belum copot burnya tuh. Jangan sekali-kali ambil kayu terus diginiin matanya, dicopotin. Jangan. Kalau koreng atau borok itu baru setengah kering dikelotokin ya berdarah. Kagak sembuh jadinya. Jadi nungguin sembuh. Nah, jadi sampai kering biar dikelotok sendiri. Lama, ya emang lama kayak gitu. Sama kayak nangka gitu. Kalau nangka ya jatuhan manis, enak. Tapi kalau dipetik terus dipantak ya cepet matangnya, tapi rasanya beda gitu. Kalau ini ya durian jatuhan gitu. Ngasahnya ya agak lama karena di batu gunung, terus tajamnya ya asik. Orang dulu nggak ada kenal batu grit, batu gunung aja diasah. Kata dia dari kasar ke halus. Kalau di GSQ jangan dari kasar ke halus, harus 3. Kasar, sedang, baru halus gitu. Jadi enak. Nah ini badannya saya kagak benerin karena kelamaan kalau badan benerin. Nah ini udah insya Allah udah tajam. Kalau kita raba-raba begini, nah ini tajam. Terus kalau kita giniin di sini
Masih nyerosot apa kagak? Nih, masih nyerosot tuh, masih nyerosot. Tapi ada sebagian masih nyerosot apa itu? Belum nyangkut. Nih, sampai nyangkut di sini. Nih. Pokoknya jangan ditekan biar sampai buri rodok sendiri baru tajam namanya. Nah, kan kedengeran suaranya kita kiwi 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 kiwi. Berarti itu udah hilang burnya, udah habis nih. Tuh. Kiwi kiwi itu pertanda matanya itu rata. Udah nggak ada serok nggak ada. Nah, bagaimana ratanya? Nah, bur hilang gitu. Matanya bersih. Nah, kalau korek atau borok udah ngelotok nih, udah enak nih, udah ngelotok. Jadi udah gak berdarah lagi, udah sembuh deh nih ceritanya nih. Nah, terus nyembuhinnya supaya baik benar, ya udah. Sekarang nih, ini batu gunungnya ada 2. Nah, kalau yang di sini matanya mengkilap kayak batu grit. Di sini juga sama juga mengkilap juga. Nggak mungkin saya pakai dua-duanya. Yang ini saya kalahin, saya taruh di sini. Nah, ini udah ceper. Emang ini kalau tukang gunting dulu kita begini tuh, gitu. Gitu. Dipakai minyak. Gitu. Nah, terus dia nggak ada kulit, dipakai tangan, gitu, pakai tangan. Nah, aku takut, tangan gue swag. Nah, oke, ini udah saya pakai batu gunung yang halus bener, tapi ini di sini pendek. Nah, saya lagi cari ganjilannya. Nah, di sini kali ganjilan di sini. Nah, bisa ini. Nah, batu gunung dulunya minyak, sekarang dipakai air, udah lama dipakai air. Nah, harus pakai ini. Nih, harus pakai ini. Harus pakai deterjen. Nah, apa ada batu gunung yang matanya bisa mengkilapin golok terus tajamnya asik? Ada. Agak susah, 1001 nyarinya baru dapat. Ini aja air apa yang ngerek-ngerek sama kegunting nih. Oke? Nih, kita coba di sini ini batu gunung yang paling halus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enaknya minta ampun, Masya Allah. Ini full batu gunung. Kalau mobil full aksesoris. Ini full batu gunung rasanya. Enggak pakai dampas, enggak pakai di batu grit, langsung semuanya batu gunung. Nah, jadi kalau orang yang punya batu gunung kayak gini, tuh, aslikan hasilnya. Nah, ini sebelah lagi. Ini didorong-dorong aja bang, jangan ditekan-tekan, ditempelin, didorong-dorong aja ini. Karena ini udah posisinya udah tajam ini pisaunya. Ngomong mulu ya gitu ngobat lah, biarin lah. Ini memang lagi nyontoin. Kalau gue diem aja ntar lu pada bingung. Gimana ngomongnya gitu. Subhanallah, nih udah enak nih. Nih, coba ini. Cobain sini. Oh, belum belum juga nih. Masih gelinding. Dikit lagi. Jadi kalau sabar, ngasanya sabar, terus hasilnya ya memuaskan. Jadi kalau jangan dibilang ngasah di batu gunung itu kagak mempan pasti. Cuman ya harus kalau benar-benar pengen tajam medis di spesial ya begitu. Ngasahnya agak lama dapetnya.
Nah, ini kalau udah pakai gini, ntar kalau udah tajam, kalau ada yang mau beli, biasanya saya jual ini. Nih, saya jual ntar kalau udah mau beli nih. Ini 20 cm panjangnya. Kalau perlu, ntar malam kita ke Mutiara Alim, kita tes motong sapi. Nih. Udah bunyi kiwik 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 kiwik. Berarti udah tajam benar. Nah, kalau ini bisa udah. Nih, tuh. Nah, ini udah tuh. Ini udah kagak nyeloyor. Nah, nah, alhamdulillah di batu gunung yang paling halus ini udah oke. Nih, terus finishingnya gimana? Finishingnya buat ngerapin matanya 1, 2, 3. Nah, tarik kemari, set. Nah, gitu. Sama sebelahnya 1, 2, 3. Ujung tarik sini. Nah, kalau batu gunung yang bagus dia mengkilap tuh. Tapi ini udah camping tuh, udah tipis. Nah, ini ada 2 tuh. Jadi usahain nyarinya kayak gitu, yang hitam batu gunungnya, cakep bener. Nah, ini udah dapat semua tuh. Nah, oke, sekarang kita mapping. Nah, ini full batu gunung ini. Ini lumayan keras nih, pernya nih. Lumayan keras nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bagus kan? Hasilnya bagus hasilnya. Ini sebentar lagi. Bersih matanya. Asik. Oke. Nah, kita kulitin. Tes. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Oke, sekarang udah selesai di batu, udah di buffing. Nah, sekarang di stropping. Buffing sama stropping apa bedanya? Di situ buat ngilangin aburnya yang dari batu yang paling halus. Terus dipakein minyak tadi tuh biar licin. Nah, kalau udah sampai sini, nah namanya di stropping. Nah, di stropping itu buat ngilangin gram-gram yang bekas dari buffingan. Nah, oke. Nah, sekarang kayak gimana tajamnya? Ini kalau dilihat matanya udah hitam bener, berarti udah tajamnya minta ampun. Kalau matanya masih putih, berarti masih standar tajamnya. Ini udah hitam. Nah, kok Bang Idik tahu kalau matanya tajam bener? Lihat aja Bang, ini matanya udah hitam Bang, bukan putih. Kalau putih itu masih belidi. Kalau orang tua bilang itu tajamnya semu buat nubang. Nah, orang itu rasanya matanya masih putih udah dipakai motong.
Itu yang jadi permasalahannya, yang nguek. Digini-giniin greges, ya greges, tapi itu kan matinya hancur, masih kasar. Nah ini biar kata di batu gunung, tapi udah insya Allah pakai potong jos. Karena apa? Satu, dari kikiran awalnya matanya udah ketemu, udah tajam. Nah tajam itu dibuangin lagi, dikencengin di batu. Artinya lebih padat lagi. Dari batu kasar ke batu sedang sampai batu halus. Tadi udah saya peragain. Nah sekarang contohin tajamnya. Kayak gimana contohnya? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sama aja bang. Sama aja di batu kudu, di batu gunung, batu granit sama aja. Kenapa? Yang penting sabarnya itu. Jangan ditekan-tekan kalau memang dasarnya udah tajam. Yang ditekan-tekan itu kalau udah tajam ya hilang lagi tajamnya. Begitu bang. Nah dia gendut lagi karena hilang lagi tajamnya. Nah bagaimana kalau ngasanya gendut gitu ya tajam tapi hilang tajamnya. Terus kuat matanya kuat ya buat nebang jangan buat motong. Kalau buat motong ya kagak bakal bisa. Beda yang gendut tajam sama yang ramping tajam kekuatannya beda juga. Kalau buat motong yang ramping tapi tajam kalau kena kulit kena tulang kagak ngapa-ngapa dia. Karena dia presisi bener. Yang gendut tapi tajam kagak ngebuka kulitnya, lambat bukanya. Putih dulu. Putih. Nah, kalau kurang bagus badannya ya hilang udah tajamnya. Sekali doang atau 2 kali. Kalau yang presisi yang kayak gini insya Allah lama tajamnya itu. Ini dari ujung aja udah asik tajamnya bang tuh. Nah, ini nggak direkayasa asli tajam batu gunung. Oke, yang nanya udah saya jawab. Terus yang gimana tadi di apa namanya standar apa namanya setengah bepel sama bepel full udah saya jawab juga ya. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Udah sore ya. Itu reporternya yang tukang rekaman udah mau pulang. Dia mau mandi ya. Gue juga mau mandi udah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.